tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat pagi adik-adik, selamat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu, tetap dengan ibadah sekolah minggu edisi di rumah saja. Adik-adik masih ingat nggak minggu yang lalu mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ya, minggu yang lalu kita sama-sama belajar dari seorang anak kecil, dari seorang anak yang adalah keponakannya Paulus yang menyelamatkan pamannya dari ancaman, dari komplotan yang berusaha untuk mencelakakan Paulus. Ya adik-adik, kenapa sih Paulus sampai dipenjara? Kenapa sih Paulus itu sampai diasingkan? Karena Paulus itu dia adalah orang yang sangat gigih, orang yang sangat berani, orang yang sangat ingin banyak orang lain mendengarkan kesaksian tentang siapa itu Yesus. Kemanapun Paulus pergi, kemanapun Paulus melangkah, pasti Paulus memberikan kesaksian kepada orang lain tentang Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menyelamatkan Paulus, dan Yesus yang sudah memilih Paulus untuk menjadi rekan sekerja untuk Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Ya, ketika Paulus ini akan diadili, ketika Paulus ini mau dijatuhi hukuman, banyak orang yang gak suka sama Paulus. Orang bolak-balik datang ya, banyak orang datang sama pemimpin di daerah itu. Itu Paulus itu orang jahat loh. Paulus itu menghasut banyak orang loh. Paulus itu entah apa yang diceritakan loh tentang Yesus ya. Sehingga banyak banget orang yang mau membuat Paulus itu untuk dihukum mati. Ya, lalu satu ketika adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita lihat bahwa minggu yang lalu diceritakan bahwa Paulus ini diselamatkan oleh kepala pasukan melalui keponakannya Paulus. Lalu kepala pasukan ini dia itu percaya kepada Paulus, dan kepala pasukan ini berusaha untuk menyelamatkan Paulus. Lalu kepala pasukan ini mengirim Paulus ke satu tempat yang bernama Kaisarea, ya, namanya Kaisarea. Kepala pasukan ingin sekali supaya Paulus ini, perkaranya Paulus ini diketahui oleh gubernur yang ada di sana, supaya gubernur itu bisa mendengarkan ceritanya apa sih yang terjadi tentang Paulus ya. Gubernur itu namanya adalah Gubernur Felix ya. Lalu ketika sampai di Kaisarea, Paulus bertemu dengan gubernur. Orang-orang banyak yang ada di kota itu pun yang ingin sekali Paulus itu dihukum mati, mereka cerita kepada Gubernur Felix. Ya, mereka cerita Paulus ini loh yang sudah memberitakan tentang Yesus ya. Mereka sangat ingin sekali Paulus dihukum mati. Mereka sangat ingin sekali Paulus ini diapa-apain lah gitu ya, supaya nggak memberitakan tentang firman Tuhan. Tetapi itu tidak membuat Paulus
gentar. Lalu Gubernur Felix ini nggak cuma dengar cerita dari orang banyak tentang Paulus ya. Gubernur Felix ini juga ketemu dengan Paulus. Lalu Paulus bilang gini, iya gubernur, yang saya sampaikan kepada orang lain itu adalah tentang Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah mati buat saya, Yesus yang sudah menyelamatkan saya, itu yang diceritakan. Lalu gubernur Felix ini lihat gini, kayaknya nggak ketemu kesalahan apapun ya pada Paulus dan tidak ada pasalnya, tidak ada alasannya supaya gubernur Felix ini memenjarakan Paulus. Tetapi gubernur Felix ini dia tidak mau terlibat ya. Saya nggak mau nanti dimusuhin oleh banyak orang, tapi saya juga nggak mau memenjarakan Paulus karena Paulus sebetulnya tidak ada salahnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh gubernur Felix? Ya udahlah, Paulus dimasukkan ke satu tempat seperti penjara. Di sana Paulus selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun di sana terjadi pergantian gubernur. Gantilah menjadi gubernur yang tadinya gubernur Felix menjadi gubernur Festus. Ya, ketika ganti gubernur, orang yang tadinya nih ya, yang tadinya ingin berbuat jahat sama Paulus, yang tidak suka sama Paulus, datang lagi sama gubernurnya. Ya, dia bilang, Bapak Gubernur Festus, itu Paulus itu membahayakan. Ayo dong, diapain kek dia gitu ya. Lalu gubernur Festus ini dia juga panggil Paulus, dia sampaikan lagi kepada Paulus bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paulus. Paulus hanya bilang begini, iya Bapak Gubernur, saya itu hanya bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah mati, tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Makanya Paulus bilang gini, Bapak Festus, boleh nggak saya ketemu aja deh dengan Kaisar? Saya pengen ngomong sama Kaisar ya. Adik-adik tahu Kaisar itu posisinya lebih tinggi dari gubernur. Bahkan lebih tinggi posisinya dari raja. Dia adalah maharaja. Ya. Lalu kata gubernur Festus, oke, nanti kita akan atur waktunya. Ya, kita akan buat surat supaya kamu bisa ketemu dengan Kaisar. Ya, lalu gubernur Festus mempersiapkan untuk supaya Paulus bisa pergi ke Roma bertemu dengan Kaisar. Ya, pada saat proses mempersiapkan itu ada tamu datang. Ya, tamu datang. 2 orang tamu ini adalah orang penting, yaitu Raja Agripa dan keponakannya, ya saudara perempuannya yang bernama Bernike. Ya, Raja Agripa. Begitu Paulus tahu ya bahwa ada 2 orang penting datang, Raja Agripa dan saudara perempuannya yang bernama Bernike. Lalu gubernur Festus ini cerita sama Raja Agripa. Raja Agripa, saya ini punya kesulitan nih ya. Saya ini punya perkara, ada seorang yang bernama Paulus. Saya sih tidak melihat ada satu kesalahan pada Paulus, tapi orang pada tidak suka sama Paulus ya. Orang nggak suka sama Paulus sehingga akhirnya ya Paulus ini ingin bertemu dengan Kaisar. Menurut Raja Agripa, apa sih yang harus saya sampaikan kepada Kaisar gitu ya. Lalu kata Raja Agripa, ya udah gini, coba deh pertemukan dengan Paulus. Yang namanya Paulus itu yang mana sih gitu ya. Lalu mereka atur pertemuan dalam sidang itu ya, ruang pertemuan sidang. Ya adik-adik mungkin pernah nonton ya, kalau orang sedang di sidang tuh mau dipenjara ya banyak orang, ada hakim, ada jaksa ya. Kalau ini di ruang persidangannya itu yang hadir adalah orang-orang pembesar-pembesar di negeri itu. Ya ada gubernur Festus di sana, ada Raja Agripa di sana, ada saudara perempuannya yang bernama Bernike. Lalu Paulus di situ mulai cerita. Ya, menurut adik-adik kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang penting, grogi nggak kalau mau ngomong? Ya, grogi ya. Tapi Paulus tidak. Paulus tetap punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia dan dia tidak takut dengan apapun juga untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus. Ya, lalu Paulus bilang gini, "Ya Raja Agripa, saya ini tidak disukai oleh orang-orang karena saya cerita
ke banyak orang. Cerita tentang siapa itu Tuhan Yesus. Saya hanya bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mati buat saya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit buat saya. Dan ketika saya dalam perjalanan menuju kota Damsyik, Tuhan Yesus itu menyapa saya. Tuhan Yesus itu menjamah saya. Ada cahaya yang besar datang sampai membuat saya tidak bisa melihat. Kami semua yang perjalanan ke Damsyik yang tujuan awalnya mau membunuh, mau memenjarakan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kami semua rebah di situ, jatuh. Karena cahaya yang besar melebihi cahaya matahari. Dan dalam cahaya itu ada suara yang memanggil, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu kesaksiannya Paulus kepada Raja Agripa dan kepada banyak orang yang ada di ruang persidangannya itu. Lalu saya berkata kepada suara itu, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya gitu ya. Nah, semenjak itu ya Paulus bilang, semenjak itu Tuhan ingin saya melakukan, memperkenalkan, menyerukan siapa itu Yesus yang sudah mati dan bangkit buat saya. Dan kemanapun saya pergi, Raja Agripa, saya akan tetap menceritakan siapa itu Yesus. Dulunya juga saya tidak kenal Tuhan ya. Paulus bilang gitu, dulunya juga saya kerjaannya itu adalah membunuh, memenjarakan orang-orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya sekarang adalah rekan sekerjanya Tuhan Yesus. Saya akan tetap bersaksi kemanapun saya pergi. Lalu setelah itu Raja Agripa bilang, "Sudah selesai." Sementara Paulus kembali lagi ke tempatnya di dalam penjara ya, seperti penjara itu mereka orang-orang yang ada di sana saling berbicara satu yang sama yang lain. Mereka bilang sepertinya kita tidak melihat satu kesalahan apapun ya yang dilakukan oleh Paulus. Raja Agripa pun seperti itu ya, Raja Agripa. Tetapi di sini yang mau kita lihat adik-adik, dalam situasi apapun ya, Paulus tetap mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir bahwa kita masih kecil. Saya masih kecil, saya belum bisa cerita tentang siapa itu Yesus. Ya. Bersaksi artinya kita berbuat yang baik, kita perbuatan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bersaksi itu nggak mesti harus kita bawa Alkitab terus kita khotbahin orang-orang, tidak. Bersaksi itu artinya adalah hidup kita menceritakan bagaimana Yesus hidup dalam hidup kita. Kita membantu orang lain, kita menolong orang lain, kita menceritakan dan kita rajin sekolah minggu, itu pun sudah menjadi kesaksian untuk orang lain. Orang lain lihat, oh kita adalah anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita rajin beribadah, kita setia, nggak pernah ada kata-kata kotor, nggak pernah ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita kerjakan. Kita sudah menceritakan dan menjadi saksi bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, seperti ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Ya, seperti ayat hafalan kita di dalam Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Ya, Mazmur Daud katakan, Mazmur 119 ayat 172, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Artinya biarlah lidah kita, biarlah mulut kita ini selalu menyaksikan tentang siapa itu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik dan Juru Selamat Kalina. Kita tetap mau menjadi saksi Tuhan, berbuat yang baik, melakukan perkataan yang baik dan menceritakan tentang siapa itu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik dan Juru Selamat Kalina. Ya, seperti ayat hafalan minggu ini di dalam Mazmur 119 ayat 172, biarlah lidahku
menyanyikan janji-Mu. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan pada Paulus, Dia juga yang akan memberikan kekuatan kepada adik-adik dan memberikan kekuatan kepada Kalina, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus menjadi saksi Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan kemanapun dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami belajar dari Paulus yang Tuhan berikan keberanian dalam segala keadaan untuk menyaksikan Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Sehingga lewat segala sesuatu yang kami kerjakan, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berikan kami keberanian, berikan kami kesanggupan, dan berikan kami senantiasa pengurapan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang akan memberikan keberanian kepada kami, kekuatan kepada kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan dan sukacita senantiasa, sehingga hidup kami senantiasa ada dalam perlindungan dan kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ingat adik-adik, Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu-minggu depan, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.